Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Suara dari Jurang yang Dalam, channel YouTube Gemit Klasis Timur Tengah Utara. Bersama saya, Yeti Mariana Mauboi, calon vikaris dari Jemaat Gemit Petra Keva Menanu. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Di bawah tema keluarga yang dibenarkan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa. Pada saat ini kami bersyukur bersama atas penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati akan kami semua, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar firman yang kami baca dan kami renungkan tidak berlalu begitu saja, tapi kami dimampukan untuk mengerti akan firman-Mu. Terlebih kami melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan bagi kita saat ini. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang setia membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dalam bacaan kita saat ini berisi perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka melakukan kewajiban mereka berdoa di tempat yang sama, yaitu di bait Allah. Kedua orang tersebut, yaitu seorang Farisi dan pemungut cukai ini adalah figur yang mencerminkan dua model kerohanian yang berbeda. Dan kita akan melihat bahwa Tuhan lebih memilih orang yang merendahkan diri di hadapannya dan dibanding dengan orang yang sombong dan tinggi hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Injil Lukas merupakan Injil yang mencatat secara lengkap tentang Yesus, dari kelahiran Yesus sampai kenaikan Yesus kembali ke sorga. Injil Lukas juga menekankan cakupan secara keseluruhan dari Injil, bahwa Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Dan Injil Lukas juga menekankan tentang perhatian Yesus terhadap orang-orang yang dianggap rendah oleh orang lain dan kelompok yang dianggap sampah masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, khusus pembacaan kita saat ini, Yesus mengecam mereka yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Orang Farisi adalah kelompok orang-orang saleh dalam masyarakat Yahudi yang mempelajari hukum Taurat dan mereka benar-benar dengan sungguh melakukan dalam kehidupan mereka. Sedangkan pemungut cukai adalah kelompok pekerja bagi pemerintahan Romawi.
Mereka kurang mendalami hukum Taurat dan seringkali tidak peduli dengan aturan Taurat tersebut. Sehingga dengan demikian, orang Farisi dan para imam Yahudi mencela para pemungut cukai sebagai orang yang berdosa. Dalam bacaan kita saat ini, kita melihat dari sikap mereka berdoa. Orang Farisi terlihat angkuh karena merasa dirinya benar. Sebaliknya, seorang pemungut cukai berdoa dengan sikap menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Seorang Farisi dalam doanya, ia menyampaikan segala keunggulannya, dan bahkan dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Sedangkan pemungut cukai menyampaikan dalam doanya penyesalan atas dosanya kepada Allah dan memohon belas kasihan dari Allah. Kita dapat melihat beberapa catatan dari firman Tuhan untuk kita saat ini. Yang pertama, dari cara dan posisi mereka berdoa. Orang Farisi dengan sikap berdiri, ia berdoa dan ia merasa bahwa ia paling layak di hadapan Tuhan. Ia berdiri dengan tegak tanpa rasa bersalah di hadapan Tuhan. Sementara si pemungut cukai ada di dalam ayat yang ke-13 bacaan kita saat ini, mengatakan bahwa ia berdiri jauh-jauh dan menyadari dirinya sebagai orang yang berdosa. Bahkan dia tidak berani untuk menegakkan kepalanya. Hal demikian sebagai tanda bahwa ia sadar akan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, dari isi doa kedua orang ini, orang Farisi menilai dirinya sebagai seorang yang saleh, yang taat dan setia melaksanakan hukum Taurat. Ia bahkan menyebut dua ketaatannya, yaitu yang pertama, ia setia melaksanakan kewajiban agamanya. Dan yang kedua, ia membedakan dirinya dengan orang lain. Dalam pembacaan kita saat ini ada di dalam ayat yang ke-11, bahwa ia bukan perampok, ia bukan orang lalim, ia bukan pesina, dan ia bukan seperti pemungut cukai. Berbeda dengan pemungut cukai, tidak bisa menghitung satupun kesalehannya. Ia lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan ia memukul dirinya sendiri, tanda bahwa dosa-dosanya itu berasal dari hatinya. Menandakan juga bahwa dosa-dosanya itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, orang Farisi ini tidak memohon ampun dari Tuhan. Ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ia yakin bahwa Tuhan akan memberkatinya karena ia adalah orang baik, karena ia adalah orang saleh, dan ia bukan orang yang berdosa. Berbeda lagi dengan seorang pemungut cukai ini. Ia menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan mengakui bahwa ia adalah orang yang berdosa. Dan dengan rendah hati, ia memohon belas kasihan dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, Tuhan Yesus mengakhiri perumpamaan ini dengan sebuah ketegasan bahwa orang Farisi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Karena orang Farisi itu sangat tinggi hati dan sombong. Dan Tuhan membenarkan seorang pemungut cukai karena ia merendahkan diri dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Dan ia juga mengimani bahwa ia hanya bisa hidup hanya oleh belas kasih Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, melalui bacaan kita saat ini, ada beberapa pesan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, melalui bacaan kita saat ini kita sudah tahu bahwa Tuhan membenarkan orang yang rendah hati. Tuhan sama sekali tidak membenarkan orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, bagaimana dalam kehidupan kita menjadi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang sama sekali tidak memandang rendah orang lain. Apalagi kita menjadikan diri kita sangat tinggi
dan kita memandang orang lain itu tidak berarti apa-apa. Pesan firman Tuhan saat ini mau bilang kepada kita, dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan sesama kita, baiklah kita selalu menghargai satu dengan yang lain. Kita menghilangkan sikap-sikap di mana kita sangat meninggikan diri kita sendiri dan kita menganggap rendah orang lain. Dan pesan yang kedua bahwa dalam kehidupan kita, terkhusus di dalam keluarga, di saat ruang-ruang doa kita datang di hadirat Tuhan dengan tulus, kita datang di hadirat Tuhan dengan jujur dan terbuka. Karena Tuhan yang kita imani sudah tahu siapa kita. Tuhan yang kita imani sudah tahu kehidupan kita. Jadi di dalam saat-saat doa kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati. Dan kita menjauhkan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita menjadikan doa-doa kita menunjukkan kepada orang lain untuk kita dianggap baik, untuk kita dianggap benar dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan mau bilang kepada kita sebagai keluarga-keluarga Allah, di saat ruang-ruang doa kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Karena kita percaya Tuhan membenarkan orang yang rendah hati. Ketika kita datang di hadirat Tuhan dengan kerendahan hati kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.